warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Principles of Financial Accounting bersama saya Dewi Octavia. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semester 2 ya. Oke, untuk video kali ini saya akan membahas terkait jurnal transaksi pada penjualan Shopee. Nah, ada beberapa step yang harus teman-teman ketahui ya. Kalau secara real dan angka-angkanya ini saya dapatkan real juga ya dari data Shopee. Oke, yang pertama yang perlu kalian pahami adalah bahwa untuk menentukan berapa persentase yang akan menjadi dasar perhitungan nanti itu, yang pertama adalah biaya admin Shopee ya teman-teman ya. Biaya admin Shopee itu nanti tergantung dari jenisnya itu kalian penjual apa, penjual yang termasuk non-star atau star plus atau mall gitu kan. Nah terus yang kedua adalah penjualannya itu masuk kategori apa. Nah nanti disesuaikan dengan case ya teman-teman ya, karena di case-nya itu fashion, nanti kita fokusnya di fashion aja. Oke, sekarang kita fokus di fashion ya teman-teman ya. Fashion itu masuk ke kategori A di dalam Shopee ya. Di dalam Shopee fashion itu masuk di kategori A. Jadi nanti kita fokusnya di kategori A. Dan untuk di sini ilustrasinya saya menggolongkan seolah-olah case-nya itu saya menggolongkannya masuk ke dalam star plus atau star gitu ya teman-teman ya. Karena kalau non star itu kan penjualannya masih kurang dari 50 atau lebih dari 50 sekitar itu. Nah, itu kan masih pemula. Nah, gimana kalau masuk ke star gitu ya? Apalagi mall itu lebih banyak lagi. Nah, kalau star plus, nah di sini bisa dilihat bahwa fashion itu tadi kategori A kan. Kategori A di sini biaya adminnya adalah 6,5% teman-teman. 6,5% dari harga asli produknya. Nah, cara perhitungannya adalah bisa dilihat di sini ilustrasi perhitungan. Coba kita umpamakan bahwa harga produknya adalah 50.000 ya. Kemudian penjual itu memberikan diskon penjual dan voucher penjual, misalnya di sini 5.000 sama 5.000. Itu berarti nanti masuk ke akun yang namanya potongan penjualan aja. Atau bisa teman-teman juga dipisah juga boleh, diskon penjualan atau voucher penjualan dipisah, jurnalnya juga boleh, atau dijadikan satu juga boleh, yaitu potongan penjualan. Nah setelah itu dikurangi dulu 50.000 dikurangi diskon sama voucher tadi, hasilnya kan 40.000 ya teman-teman ya. Nah angka 40.000 nya ini yang akan dikalikan persentase tadi, yaitu 6,5%. Berarti di sini 6,5% dikalikan 40.000 sama dengan 2.600, itulah yang dinamakan biaya admin Shopee-nya teman-teman. Berarti penjual nanti akan mendapatkan uangnya yaitu sebesar 40.000 dikurangi 2.600, yaitu sekitar 37.400 ya. 37.400 lah itu yang akan diterima oleh penjual. Berarti jurnalnya gimana teman-teman? Debitnya adalah apa? Apakah bank, kas, atau Shopee Pay? Nah, yang benar adalah Shopee Pay ya teman-teman ya, karena kalau Shopee itu nanti uangnya pasti hasil penjualannya itu masuk dulu ke akun Shopee Pay dari penjual dulu ya teman-teman ya. Berarti pada saat itu, pada saat terjadi transaksi penjualan, otomatis debitnya adalah Shopee Pay. Kemudian diikuti dengan potongan penjualan tadi yaitu 10.000 debit. Kemudian biaya administrasi yaitu sebesar 2.600 debit, kreditnya baru penjualan atau persediaan, tergantung nanti metodenya apa. Kalau fisik itu berarti pakai akun penjualan, kalau perpetual berarti pakai akun persediaan yaitu 50.000. Seperti ini ya teman-teman ya jurnalnya. Kalau metode perpetual berarti tidak sampai di sini saja, nanti ada jurnal lagi yaitu HPP debit, persediaan kredit, yaitu nanti sebesar HPP-nya berapa ya. Karena kita fokusnya baru jurnal penjualan, berarti jurnal penjualannya seperti ini ya teman-teman ya. Itu terkait biaya admin. Nah biaya di dalam Shopee itu tidak hanya admin saja teman-teman, ada yang namanya biaya layanan. Layanannya ada dua, biaya mengaktifkan layanan gratis ongkir ekstra sama cashback ekstra. Nah di dalam biaya layanan ini itu tergantung dari penjual ya teman-teman ya, apakah mau mengaktifkan atau enggak. Nah di sini kita
bicara kalau misalnya mereka mengaktifkan. Nah, jika mengaktifkan nanti akan dikenai biaya 4% untuk biaya gratis ongkir ekstra, sama 1,5% ini udah di tahun 2024 ya teman-teman ya. Sebenarnya 1,5% atau 1,4% gitu. Nah, itu untuk cashback ekstra, tapi ada maksimalnya teman-teman, yaitu 10.000. Nanti kalau jika pengalinya ketika dihitung itu hasilnya lebih dari 10.000, otomatis yang dipakai adalah 10.000-nya yang menjadi biaya layanannya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke ilustrasi, melanjutkan dari tadi ya teman-teman ya, tapi ini harga produknya udah beda. Kalau misalnya harga produk kita fokus di kategori A karena fashion, produk kategori A itu 100.000 misalnya ya. Kemudian ada potongan nih 12.000 dari diskon 2.000, vouchernya 10.000. Otomatis yang dijadikan sebagai dasar pengali untuk biaya nanti adalah 88.000-nya. Oke, kemudian kenapa di sini ada biaya admin? Karena setiap penjualan itu pasti akan kena biaya admin, teman-teman. Jadi walaupun biaya ada atau enggak biaya layanan, biaya admin itu pasti kena. Jadi di sini dikalikan dengan biaya admin dulu 6,5% kali 88.000 sama dengan 5.720. Kemudian baru dikenakan biaya layanannya. Mau mengaktifkan apa? Kalau dua-duanya cashback ekstra itu berarti 1.232 itu dari 1,4 ya teman-teman ya. Kalau di sini 1,4 dikali 88.000. Kenapa di sini 2% dulu baru 30%? Sebenarnya sama aja ya teman-teman ya. Langsung aja mending kalau saya langsung aja dikalikan 1,4%, yaitu hasilnya adalah 1.232 itu yaitu biaya layanannya. Gitu ya. Ini kalau cuma cashback ekstra. Kalau misalnya nanti ditambahkan dengan mengaktifkan juga biaya gratis ongkir ekstra, ditambahkan aja 4% dikalikan dengan 88.000 berapa? Nah, itu. Kalau di sini contohnya cashback ekstra aja ya, teman-teman ya. Oke, terus gimana jurnalnya? Jurnalnya seperti ini. Penjual itu nilai ya besaran rupiah yang diterima oleh penjual itu nanti adalah 81,48 rupiah karena sudah dikurangi dengan potongan penjualan, biaya admin Shopee dan biaya layanan cashback tadi. Kemudian ada potongan penjualan tadi 12.000 ya teman-teman ya, 2.000 dan 10.000. Kemudian biaya admin Shopee-nya di debit karena 6,5% dikalikan 88.000 ya teman-teman ya. Kemudian biaya layanan Shopee tadi cashback ekstra 1.232. Dan kalau misalnya kreditnya yaitu persediaan atau penjualan tergantung nanti metode pencatatannya apakah fisik atau perpetual. Kemudian kalau misalnya perpetual ada jurnal lagi yaitu HPP pada persediaan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya tambah dengan biaya layanan gratis ongkir ekstra tinggal ditambahkan aja 4% dikalikan dengan 88.000. Jadi nanti 88.000-nya dikurangi dengan biaya admin 5.720 dikurangi dengan 1.232 yaitu cashback ekstra dan dikurangi dengan hasil perhitungan biaya layanan kalau mengaktifkan gratis ongkir ekstra tadi. Nah, nanti disesuaikan saja. Yang penting teman-teman di sini paham kategorinya termasuk usaha apa dan dia termasuk golongan Shopee Mall, Shopee yang sudah Star Plus atau Star atau masih non-Star. Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kita praktek saja di pertemuan di kelas ya teman-teman ya, pertemuan offline. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.